Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Betty Suryati, mahasiswa jenjang 12 dari Stikes Kota Sukabumi. Di sini saya akan mencoba membuat video penyuluhan pada bencana, yaitu pencegahan tanah longsor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Bapak. Siang. Perkenalkan, nama saya Betty Suryati, mahasiswa jenjang dari Stikes. Tujuan saya ke sini ingin memberikan penyuluhan ya, berbagi ilmu dengan Ibu Bapak sekalian. Untuk waktunya kurang lebih 10-15 menit. Bagaimana Ibu Bapak, bersedia? Bersedia. Masih semangat ya Ibu Bapak ya? Semangat. Sehat ya semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Sebelumnya ini saya bagikan dulu ya untuk dibaca-baca, bisa nanti dibekal ke rumah juga ya. Ya. Yang ingin saya tanyakan dulu tentang tanah longsor. Di sini sering terjadi gak Ibu Bapak? Sering. Kalau hujan gede. Hujan ya. Ya. Untuk pengertiannya, secara pengertian, gimana, sudah tahu belum apa itu tanah longsor? Tanahnya turun, Bu. Turun ya. Ya. Ya, jadi di sini ada ya Ibu Bapak untuk definisi atau pengertiannya. Definisi dari tanah longsor yaitu salah satu jenis gerakan rasa tanah atau batuan ataupun percampuran keduanya yang menuruni atau keluar lereng akibat dari terganggunya kestabilan tanah. Jadi tanah longsor ini terjadi karena ada gangguan kestabilan pada tanah atau batuan, seperti itu ya untuk pengertiannya. Ya. Nah, selanjutnya ada penyebab gejala terjadinya tanah longsor. Untuk penyebabnya kira-kira karena apa sih Pak, Bu? Karena bisa dari itu dari penggalian tanah, Bu. Biasa namanya yang suka menggali emas ya. Mas ya, di sini ada ya yang jadi penyebab. Di sini hanya 5 ya yang dicontohkannya. Disebabkan karena runtuhnya tanah secara tiba-tiba, seperti yang tadi Ibu bilang ya, tanahnya turun. Nah, itu bisa ya jadi pergerakan tanah atau bebatuan dalam jumlah besar sehingga tidak dapat menahan mungkin ya. Jadi si tanah atau batunya itu turun. Kemudian lereng yang gundul dan bebatuan yang rapuh. Yang ketiganya hujan deras. Jadi kalau hujannya lama gitu ya, terus cukup deras, biasanya sering terjadi longsor ya. Iya, Bu. Kemudian yang keempat, dapat juga disebabkan oleh gempa atau aktivitas gunung berapi ya, seperti yang di Jawa ya, sedang aktif ya. Kemudian yang kelima, bisa juga karena ulah manusia. Ulah manusia yang seperti apa? Contohnya yang tadi kata Ibu ya, yang gali gas ya, terus penambangan tanah, pasir, batu, tapi yang tidak terkendali gitu ya, yang berlebihan. Kemudian ada proses pemicunya juga ya. Kalau tadi penyebab, kalau sekarang yang memicunya. Nah, kalau untuk yang memicu, di sini dijelaskan peningkatan kandungan air dalam lereng. Kemudian ada getaran pada lereng, kemudian ada peningkatan beban yang melampaui batas, melampaui daya ya. Tidak hanya tanah dan batu, mobil aja kalau melampaui dayanya bisa terjatuh ya Bu ya. Kemudian ada pemotongan kaki lereng secara sembarangan. Setelah itu ada gejala umum. Kira-kira apa sih gejala umumnya? Ada yang tahu? Nah, di sini dijelaskan ya, menurut Ramli 2010, gejala umum itu yang pertama muncul retak-retak di lereng yang sejajar dengan arah tebing. Kemudian muncul air secara tiba-tiba ya di permukaan bumi. Selanjutnya air sumur di sekitar lereng menjadi keruh. Seperti ya, kalau dekat sawah airnya suka keruh ya, seperti itu. Kemudian tebing rapuh dan kerikil mulai berjatuhan. Kemudian dari longsor ini tentunya ada dampak ya. Dampak di sini bisa karena kepada manusia itu sendiri ya, terjadinya ada
karena bencana longsor ini bisa menyebabkan patah tulang, luka-luka, ya, trauma, kecacatan, bahkan sampai meninggal. Selanjutnya pengungsian, di mana pengungsian ini sebagai akibat dari rusaknya bangunan rumah-rumah atau bahaya yang terjadi yang berada di lokasi longsoran tersebut, sehingga diadakan pengungsian. Kemudian tanah dan material yang berada di lereng ini dapat runtuh dan mengubur manusia. Kecepatan nggak saya menjelaskan? Ya Bu, cukup. Iya ya. Nah, di sini ada kesiapsiagaan masyarakat, kesiapsiagaan kita juga ya dalam upaya penanggulangan bencana tanah longsor. Ada pada saat sebelum bencana, ada saat bencana, dan setelah bencana. Nah, kesiapsiagaan prabencana ini kita menghadapi dua ya. Ada menghadapi bencana tanah longsor, yaitu tidak menebang atau merusak hutan, tidak menebang pohon sembarangan, kemudian melakukan penanaman tumbuh-tumbuhan yang berakar kuat. Contohnya seperti apa? Seperti bambu, kemudian akar wangi, sehingga akarnya yang kuat itu dapat menopang tanah. Kemudian membuat saluran air hujan seperti selokan mungkin ya, supaya ada saluran buat air hujan. Kemudian membangun dinding penahan di lereng-lereng yang terjal, memeriksa keadaan tanah secara berkala, mengukur tingkat kederasan hujan. Mungkin itu harus pakai alat ya, ada mungkin di BMKG seperti itu ya, untuk tanah sama kederasan hujan. Kemudian ada kesiapsiagaan saat bencana. Nah, ini yang tidak kalah penting ya Ibu Bapak. Iya. Di sini jika ada bencana, tentu kita harus segera keluar dari daerah longsoran atau dari aliran runtuhan supaya tidak kena puing-puing seperti itu ya. Kemudian bila melarikan diri tidak memungkinkan, maka kita harus berupaya untuk melindungi diri kita. Salah satunya harus melingkarkan tubuh seperti bola. Tujuannya adalah untuk melindungi kepala yang lebih utama ya, karena kalau sudah terjadinya cedera kepala itu akan lebih berbahaya. Nah, untuk tadi untuk menghindari korban jiwa di sini ya, korban jiwa dan harta, kita harus membangun pemukiman jauh dari daerah yang rawan. Jadi kalau kita sudah tahu itu daerah rawan, tentunya tidak mau ya membuat rumah di sekitaran situ karena akan takut. Kemudian kita harus bertanya juga pada pihak yang lebih berwenang, kemudian membuat peta ancaman dan melakukan deteksi dini. Batuk Pak, haus. Tuh, lihat Bu. Nanti bisa dibaca ya, pelajari lagi di rumah. Nah, selanjutnya kesiapsiagaan saat bencana. Di sini hindari daerah longsoran, di mana longsoran susulan ini dapat terjadi. Jadi kalau sudah terjadi longsor, terus kita di pengungsian, kita balik lagi, jangan dulu ya, harus tahu dulu, harus nanti nunggu aba-aba ya dari pihak terkait apakah longsorannya akan terjadi susulan atau tidak, seperti itu. Kemudian periksa korban luka dan korban yang terjebak dari longsor tanpa langsung memasuki daerah longsoran. Takutnya ada longsoran susulan tadi ya, pas kita masuk mau nolong, taunya ada longsor lagi gitu. Kemudian bantu arahkan tim SAR ke lokasi longsor ya. Kemudian bantu tetangga yang memerlukan bantuan, khususnya anak-anak, orang tua, lansia, ibu hamil, orang yang cacat itu ya. Kemudian dengarkan siaran radio kalau ada ya, kalau tidak ada mah tidak usah. Kemudian waspada akan adanya banjir atau aliran yang berakibat setelah longsor itu. Kemudian laporkan kerusakan fasilitas umum yang terjadi kepada pihak yang berwenang. Kemudian periksa juga kerusakan fondasi rumah kita ya, seperti apa. Kemudian tidak kalah penting harus menanami kembali ya daerah yang longsor yang tadi dengan tanaman pohon-pohonan ya supaya hijau lagi. Kemudian mintalah nasihat pada ahlinya untuk mengevaluasi
ancaman dan teknik untuk mengurangi resiko tanah longsor tadi. Mungkin untuk pemaparan materi hanya itu. Silakan bila ibu bapak ada yang mau ditanyakan. Berarti kalau misalkan ada bencana, kita harus menjalin ke lintas sektor ya Bu ya? Ya, lintas sektor terkait ya. Lintas sektor pasti harus saling berhubungan ya. Tidak hanya tim kesehatan, tapi juga kan dengan masyarakat, dengan tim SAR ya. Iya. Bagaimana ibu bapak yang lain ada yang ditanyakan? Cukup. Insya Allah Ngantuk cukup. ya, Ada pelajari siang lagi ya? di rumah. Ya, bisa dipelajari lagi di Iya, rumah, dibaca-baca baca ya. Iya, Bu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kali ini ya. Untuk besok kalau ibu bapak berkenan, kita akan melakukan penyuluhan lagi ya dengan tema yang berbeda. Untuk waktunya kurang lebih 10 sampai 15 menit. Mau di sini atau di ruangan lain boleh. Untuk waktunya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.